Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya belajarnya? Walaupun secara daring, kita harus tetap semangat. Semoga video pembelajaran kali ini dapat membantu kalian memahami materi pembelajaran. Nah, kali ini kita akan belajar materi mengenai persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Yang kedua, menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode kuadratik atau rumus ABC. Nah, sebelumnya saya ingin mereview kembali apa itu persamaan kuadrat. Kemarin kan kalian sudah mengetahui apa itu persamaan kuadrat. Nah, saya sekarang ingin memperjelas lagi. Jadi, persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi, pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat itu adalah 2. Lalu, bentuk umumnya yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan keterangan A itu adalah koefisien dari X, B itu adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Jadi, ABC itu adalah bilangan real, dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, keterangannya ini adalah A itu adalah angka di depan X kuadrat, atau koefisien X, B itu adalah angka yang ada di depan X atau dinamakan koefisien dari X, C itu adalah angka yang tidak memiliki variabel atau dinamakan dengan konstanta. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama, dengan cara memfaktorkan. Kalian sudah mempelajarinya kemarin kan? Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Nah, ini juga kalian sudah mempelajarinya kemarin. Yang ketiga, yang akan kita pelajari hari ini adalah menggunakan metode rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, sebelum kita ke rumus ABC, saya akan mengingatkan kalian cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, pada soal yang pertama, langkah pertama yang kita kerjakan adalah menuliskan dulu apa yang diketahui, yaitu seperti ini. A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah 4, dan A dikali C adalah 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu langkah kedua, karena A-nya ini adalah 1, jadi bentuk pemfaktorannya dapat kita tuliskan seperti berikut. Jadi, karena A-nya 1, jadi bentuk pemfaktorannya adalah seperti ini. Untuk mengisi titik-titiknya, kita membutuhkan bilangan berapa dikali berapa sama dengan A dikali C. A dikali C-nya adalah 4. Jadi, berapa kali berapa sama dengan 4. Berapa ditambah berapa, hasilnya adalah B. B-nya itu 4. Nah, karena di sini adalah 4, tentu jawabannya adalah 2. 2 dikali 2 kan 4. 2 ditambah 2 juga 4. Jadi, dapat kita tuliskan di dalam bentuk pemfaktorannya seperti berikut. Nah, 2, ini 2. Untuk mencari nilai X-nya, menggunakan cara yang seperti biasanya. Karena ini sama, jadi kita menggunakan salah satu saja, yaitu X ditambah 2 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X-nya, nilai 2-nya kita pindah ruas menjadi negatif 2. Jadi, akar persamaannya itu adalah negatif 2. Bisa dipahami ya? Nah, untuk yang kedua, ini sama, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui dari soal, A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, C-nya adalah 3. Lalu A dikali C sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6.
Nah, karena ini A-nya 2, maka bentuk pemfaktorannya dapat dituliskan seperti berikut. 2x ditambah titik-titik, nah dikali 2x ditambah titik-titik, dibagi 2, sama dengan 0. Nah, untuk mengisi ini, kita membutuhkan bilangan seperti itu. Berapa dikali berapa, hasilnya A dikali C, yaitu 6. Berapa ditambah berapa, hasilnya B, yaitu 7. Berapa hasilnya? Tentu jawabannya itu adalah 1 dan 6. Ya kan? 1 dikali 6, 6. 1 ditambah 6, 7. Jadi, dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi 1 dan 6 kita masukkan ke dalam titik-titik yang ada di bentuk pemfaktorannya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini dapat disederhanakan lagi dengan yang ini. Dengan cara dibagi 2x dibagi 2, 2 dibagi 2 kan 1, jadi tinggal x. 2 dibagi 6 kan 3, jadi yang ini sisa x plus 3. Jadi dapat dituliskan seperti berikut. Nah, untuk mencari nilai x-nya, kita satu-satu. Dari 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, nilai x-nya yang pertama, nilai satunya dipindah ruas, jadi 2x sama dengan negatif 1, lalu x, 2x-nya, karena ini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian, x sama dengan negatif 1/2. Begitu juga dengan yang x plus 3, untuk mencari nilai x-nya, x plus 3 sama dengan 0, lalu nilai x-nya, nilai 3-nya dipindah ruas, jadi negatif 3. Jadi nilai akar-akarnya adalah negatif setengah dan negatif 3. Seperti itu, bisa dipahami ya untuk cara memfaktorkan. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, yaitu x kuadrat ditambah 5x ditambah 1 sama dengan 0. Langkah pertama yang kita kerjakan yaitu kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah 1. Lalu A dikali C sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, langkah yang kedua untuk memfaktorkan, karena A-nya 1, maka bentuk pemfaktorannya adalah seperti berikut. Untuk mengisi bilangan-bilangannya, yaitu berapa dikali berapa sama dengan A dikali C, yaitu 1. Dan berapa ditambah berapa, hasilnya B, yaitu 5. Jadi, dari sini dapat kita lihat, tentu sangat susah ya untuk menentukan berapa dikali berapa, hasilnya 1. Dan kalau ditambahkan hasilnya 5, tentu tidak ada ya bilangan bulat yang hasilnya seperti itu. Jadi, untuk bentuk persamaan kali ini, kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara memfaktorkan. Jadi, tidak semua persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Solusinya, kita bisa menggunakan metode lain, yaitu metode rumus kuadratik atau rumus ABC. Seperti apa itu? Mari kita simak videonya. Nah, di sini untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat, kalian masih ingat kan? Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Untuk rumus ABC-nya, di sini x12 sama dengan negatif b plus minus akar dari b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c dibagi dengan 2 dikali a. Nah, dari sini terlihat rumusnya sangat susah ya untuk dipahami karena ada akar-akarnya. Tetapi, jika kalian sudah memahami atau menghafal rumusnya, kalian akan merasakan lebih mudah menggunakan rumus ABC ini. Mari kita coba dengan contoh soal yang ketiga tadi. Langkah pertama sama, kita menuliskan apa yang diketahui dulu. Di sini A-nya 1, B-nya 5, C-nya 1.
Lalu, langkah yang selanjutnya, kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus ABC. Jadi, kita masukkan B-nya adalah 5, jadi negatif 5 plus minus akar dari B kuadrat. B-nya itu 5. 5 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya 1, dikali C, C-nya juga 1, dibagi 2 dikali A. 2 dikali A-nya itu 1, jadi 2 dikali 1. Nah, lalu negatif 5 plus minus akar dari 5 kuadrat. 5 kuadrat di sini adalah 25. Lalu 4 dikali 1 kan 4. 4 dikali 1, 4. Jadi di sini adalah 4. Dibagi 2 dikali 1. 2 dikali 1 adalah 2. Lalu hasilnya negatif 5 plus minus akar dari 25 dikurangi 4. 25 dikurangi 4 adalah 21. Jadi di sini negatif 5 plus minus akar dari 21 dibagi 2. Nah, selanjutnya untuk X1-nya kita menggunakan yang plus, untuk X2-nya kita menggunakan yang negatif. Nah, jadi karena ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka untuk akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1-nya negatif 5 plus akar 21 dibagi 2, dan X2-nya adalah negatif 5 dikurangi akar dari 21 dibagi 2. Seperti itu, bisa dipahami ya. Lalu untuk contoh soal yang kedua, itu kita menggunakan soal yang tadi. Kita menggunakan rumus ABC. Yang langkah yang pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah 4. Nah, langkah yang kedua kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus. Negatif B di sini adalah B-nya 4, ditambah plus minus akar dari B kuadrat. B kuadrat di sini 4 kuadrat. Dikurangi 4 dikali A, A-nya 1, C-nya 4. Jadi 4 dikali 1 dikali 4. Dibagi 2 dikali A. 2 dikali 1, A-nya 1. Lalu hasilnya 4, negatif 4 plus minus akar dari 16 dikurangi 4 dikali 1, 4. 4 dikali 4, 16. Dibagi 2 dikali 1, sama dengan 2. Nah, sama dengan negatif 4 plus minus akar dari 16 dikurangi 16 berapa? 0 ya. Jadi akar 0 dibagi 2. Lalu hasilnya negatif 4, akar 0 kan 0, jadi sisa negatif 4 dibagi 2. Nah, jadi hasilnya untuk X12-nya adalah negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 2. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Kalian bisa mencobanya sendiri di buku kalian. Nah, contoh soal yang terakhir, X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0. Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 4. Lalu dari sini kita masukkan ke dalam rumus ABC. Kita masukkan B-nya adalah 5 plus minus akar dari B kuadrat. B-nya adalah 5, jadi 5 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. A-nya 1, C-nya 4. Dibagi dengan 2 dikali A. A-nya kan 1, jadi 2 kali 1. Lalu hasilnya negatif 5 plus minus akar dari 5 kuadrat adalah 25. Lalu 4 dikali 1 kan 4. Dan 4 dikali 4 jadi hasilnya 16.
Jadi di sini dituliskan akar 25 dikurangi 16 dibagi dengan 2 dikali 1, 2. Jadi hasilnya adalah negatif 5 plus minus akar dari 25 dikurangi 16 adalah 9. Jadi akar dari 9 dibagi 2. Nah, berapa hasilnya? Negatif 5 plus minus akar dari 9 adalah 3 dibagi dengan 2. Untuk X1-nya kita menggunakan yang plus, jadi negatif 5 plus 3 dibagi 2. Untuk X2-nya kita menggunakan yang negatif. Jadi X2-nya adalah negatif 5 dikurangi 3 dibagi dengan 2. Kita selesaikan dulu untuk X1-nya. X1-nya menjadi negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Nah, untuk X2-nya negatif 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 8 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Jadi, dari sini akar-akarnya adalah akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 1 dan negatif 4. Bisa dipahami ya? Kalian bisa mengerjakan sendiri untuk sebagai latihan. Nah, di sini ada latihan soal. Kalian bisa kerjakan sendiri menggunakan rumus ABC. Nah, silakan dikerjakan. Untuk pengumpulannya, saya akan memberitahukan melalui WhatsApp group. Oke, mungkin sekian video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga video pembelajaran kali ini dapat membantu kalian memahami materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.